Rusia mengatakan Korea Utara hentikan perbincangan dengan Amerika Serikat. Ini penyebabnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Korea Utara dikabarkan telah menghentikan pembicaraan dengan Amerika Serikat sampai hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November diketahui. Hal ini dilaporkan oleh Duta Besar Rusia untuk Pyongyang kepada media pada Rabu 20 Mei 2020 kemarin. Dilansir media Prancis AFP, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya pernah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebanyak 3 kali pada konferensi tingkat tinggi yang bersejarah, dan Trump sempat mengatakan kekaguman kepada Kim, meskipun harapan untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif telah memudar. Adapun dialog dengan Washington yang mereka anggap tidak ada gunanya untuk saat ini, tampaknya telah ditunda setidaknya sampai setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat, ujar Duta Besar Alexander Matsegora mengatakan kepada kantor berita Interfax dalam sebuah wawancara. Korea Utara akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya. Sebelumnya diketahui bahwa Korea Utara telah menembakkan serangkaian roket karena menuntut konsesi administrasi oleh Donald Trump. Yakni Trump mengatakan bahwa sanksi internasional harus tetap diberlakukan sampai Kim melakukan denuklirisasi. Matsegora mengatakan dia mengharapkan dialog antara Washington dan Pyongyang agar dapat dilanjutkan. Dia juga menambahkan Rusia tidak senang dengan penangguhan pembicaraan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah perbatasan. Jelas Moskwa tidak bisa senang dengan adanya kebekuan dalam dialog Amerika Serikat-Korea Utara yang penuh dengan peningkatan ketegangan di wilayah yang berbatasan dengan perbatasan Mongolia, China, dan Korea Utara di selatan Rusia, kata Matsegora. Duta besar itu juga mengkritik sanksi Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang katanya menghambat pasokan peralatan medis penting ke Pyongyang. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret lalu menyerukan bantuan sanksi selama pandemi virus saat ini. Mengatakan kepada para pemimpin G20 bahwa itu adalah masalah hidup dan mati. Matsegora mengatakan sanksi tersebut menghalangi pasokan obat-obatan dan peralatan medis ke Korea Utara dan juga Washington. Memburu siapapun yang setidaknya memiliki beberapa perdagangan dengan Korea Utara, bahkan termasuk pasokan barang-barang yang benar-benar tidak berbahaya. Sebelumnya pada tahun 2019 lalu, Vladimir Putin dan Kim Jong-un berjanji meningkatkan hubungan di Vladivostok. Kedua pemimpin negara itu berjabat tangan di Pulau Rashki di dekat kota pelabuhan Vladivostok di timur jauh Rusia. Rusia mengatakan kedua pemimpin negara akan membahas masalah nuklir di semenanjung Korea. Tapi Kim juga disebut sedang mencari dukungan setelah perundingan dengan Amerika Serikat gagal. Donald Trump dan Kim bertemu di Hanoi awal tahun lalu untuk membahas program senjata nuklir Korea Utara, tetapi konferensi tingkat tinggi tersebut yang kedua kalinya berakhir tanpa kesepakatan. Dalam pidato pembukaan, Kim Jong-un dan Putin merujuk kepada sejarah panjang hubungan kedua negara dan Putin mengatakan dia ingin membantu meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Saya yakin kunjungan Anda hari ini ke Rusia akan membantu kami untuk lebih memahami bagaimana kami dapat menyelesaikan situasi di semenanjung Korea dan apa yang dapat dilakukan Rusia untuk mendukung proses positif yang sedang terjadi saat ini, kata Putin. Kim mengatakan dia berharap pertemuan yang sangat berguna dalam mengembangkan hubungan kedua negara yang memiliki persahabatan dan sejarah panjang menjadi lebih stabil dan sehat.
Sebelumnya, Kim tiba dengan kereta api di Vladivostok pada hari Rabu, menjelang acara yang akan menjadi perundingan pertamanya dengan Presiden Rusia. Sang pemimpin Korea Utara menyapa para pejabat Rusia dengan hangat dan saat kedatangannya. Kim dihibur oleh band kuningan sebelum masuk ke dalam sebuah mobil, diapit para pengawal yang dalam adegan yang sudah tak asing lagi, berlari-lari kecil di samping kendaraan saat berangkat. Saya tiba di Rusia dengan membawa perasaan hangat rakyat kami dan seperti yang sudah saya katakan, saya harap kunjungan ini akan berhasil dan bermanfaat, kata Kim kepada Russian TV. Tak lama setelah melintasi perbatasan di Kazan. Saya berharap selama pembicaraan dengan Presiden Putin yang terhormat, saya dapat membahas secara konkret masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian situasi di semenanjung Korea dan perkembangan hubungan bilateral kami. Apa yang kita ketahui tentang pertemuan ini? Bendera nasional Rusia dan Korea Utara telah dikibarkan di Pulau Ruski, tempat para pemimpin negara diperkirakan akan bertemu di sebuah kampus universitas. Menurut juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, Kremlin percaya bahwa perundingan 6 negara tentang Korea Utara yang saat ini mandek adalah satu-satunya cara yang efisien untuk menangani persoalan senjata nuklir di semenanjung Korea. Perundingan tersebut yang dimulai pada tahun 2003 melibatkan kedua Korea serta China, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat. Tidak ada mekanisme internasional lain yang efisien saat ini, kata Peskov kepada wartawan. Tapi di sisi lain, upaya sedang dilakukan oleh negara-negara lain. Di sini, semua upaya pantas mendapat dukungan selama mereka benar-benar bertujuan untuk denuklirisasi dan menyelesaikan masalah kedua Korea. Apa yang diinginkan kedua belah pihak? Kunjungan ini banyak dipandang sebagai kesempatan bagi Korea Utara untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sekutu yang kuat menyusul gagalnya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat awal tahun lalu, kata koresponden BBC Laura Baker. Negara itu menyalahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo atas gagalnya KTT Hanoi pada Februari lalu. Awal bulan ini, Korea Utara menuntut supaya Pompeo dicopot dari perundingan nuklir, menuduhnya berbicara omong kosong dan meminta seseorang yang lebih berhati-hati untuk menggantikannya. KTT ini juga merupakan kesempatan bagi Pyongyang untuk menunjukkan bahwa masa depan ekonominya tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat, imbuh koresponden kami. Kim juga mungkin akan berusaha menekan Moskow untuk meringankan sanksi. Beberapa analis percaya bahwa KTT ini adalah kesempatan bagi Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemain penting di semenanjung Korea. Presiden Putin telah sangat ingin bertemu dengan sang pemimpin Korea Utara sejak lama, namun di tengah dua pertemuan puncak Trump-Kim kemarin agak tersingkir. Rusia seperti Amerika Serikat dan China merasa tidak nyaman dengan Korea Utara menjadi negara nuklir. Lalu seberapa dekat Rusia dan Korea Utara? Selama Perang Dingin Uni Soviet, di mana Rusia adalah negara penerus terbesarnya, mempertahankan hubungan dekat dalam segi militer dan perdagangan dengan sekutu komunisnya. Korea Utara untuk alasan ideologis dan strategis. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, hubungan dagang dengan Rusia pasca komunis menyusut dan Korea Utara condong ke China sebagai sekutu utamanya. Di bawah pemerintahan Presiden Putin, Rusia pulih secara ekonomi dan pada tahun 2014 menghapus sebagian besar utang Korea Utara dari era Soviet sebagai pertanda etikat baik. Meskipun seberapa besar pengaruh Rusia terhadap Korea Utara saat ini bisa diperdebatkan, negara komunis itu menganggapnya sebagai salah satu kekuatan asing yang paling tidak menunjukkan sikap permusuhan.